When I was a child, I cut my knee open trying to save a sheep from the cliff edge. Mother was angry. Good to care for the vulnerable, but not if it means risking your life. And I do have that strength. She would have me leave him. Halo pemirsa Allmovie, satu film berjudul Enola Holmes yang rilis 2020 berkisah tentang seorang gadis yang hidup sendiri ditinggalkan ibunya dan terbiasa memecahkan misteri ibunya hingga akhirnya tumbuh menjadi seorang detektif hebat. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Check it out. Berawal dari seorang gadis yang bernama Enola. Sejak kecil Enola diajari teka-teki oleh ibunya yang bernama Edoria. Arti dari nama Enola ketika dieja terbalik menjadi Elon. Ayah Enola meninggal sejak dia masih kecil. Kedua kakak Enola juga meninggalkan rumah sehingga Enola tak mengingat mereka, yang membuat Enola hanya hidup berdua dengan Edoria. Edoria mengajari Enola membaca, sains, olahraga, dan juga bela diri. Edoria juga mengajari Enola untuk menjadi dirinya sendiri. Namun Edoria menyimpan banyak rahasia dengan Enola. Suatu hari Enola melihat ibunya dengan beberapa orang yang sedang rapat, yang membuatnya tidak suka karena menurutnya privasi adalah etika paling mulia. Ketika Enola berulang tahun ke-16, tiba-tiba ibunya meninggalkannya. Hingga malam Enola terus menunggunya, namun dia tak pernah kembali. Tetapi ibunya menitipkan hadiah pada Bulen untuk Enola. Bulen juga mengatakan bahwa hadiah cantik itu buatan ibunya sendiri. Namun Enola merasa sedih yang seharusnya diberikan secara langsung. Suatu hari Enola datang ke stasiun untuk menjemput kedua kakaknya yang bernama Mycroft dan Sherlock. Sherlock merupakan seorang detektif ternama, cendekiawan, ahli kimia, dan banyak lagi prestasi lainnya. Ketika kedua kakaknya tiba, mereka tak mengenali Enola, hingga akhirnya Enola harus memberitahu mereka. Mycroft yang merupakan kakak tertua merasa terheran dengan penampilan Enola yang terlihat kumal. The hell has she been playing at? Mereka kemudian menuju rumah. Sesampai di rumah, Mycroft dan Sherlock baru menyadari bahwa Enola ditinggalkan ibu mereka. Lalu Sherlock menanya Enola apakah mempunyai pengasuh dan bagaimana pendidikannya. Lalu Enola mengatakan bahwa ibu selalu mengajari untuk membaca semua buku di perpustakaan. Dengan cara itu Enola belajar. Di sela itu Enola bertanya pada Sherlock apakah ibu akan kembali, yang membuatnya terdiam. Setelah itu Mycroft berencana memasukkan Enola di sekolah asrama agar mempunyai masa depan yang jelas. Dan Mycroft memberi tugas Sherlock untuk menemukan ibu mereka. Tibalah seorang wanita bernama Horizon yang akan mendidik Enola. Terlihat Horizon mengukur badan Enola yang menurutnya tidak proporsional. Dan Enola nampak protes dengan hal itu. Horizon lantas mengatakan bahwa dalam berpakaian harus bisa menarik perhatian dan memikat, dengan itu bisa diterima dalam masyarakat. Dia akan mengajari Enola tata krama. Enola yang menolak dididik olehnya, tiba-tiba Horizon menamparnya. Setelah itu Enola meminta pada Mycroft agar tidak menyekolahkannya dan menyuruh menguji pengetahuannya. Namun Mycroft tetap merasa perlu menyekolahkannya. I'm sorry. It's out of my hands. Kemudian Sherlock yang menghampiri Enola mengingat masa kecilnya. Ketika itu Enola mempunyai biji pinus berbalut wol yang selalu dibawanya. Lantas Enola bertanya kenapa baru kembali setelah ibu pergi yang tak akan kembali lagi. Mendengar itu Sherlock berkata bahwa ibu mempunyai alasan untuk semuanya. Enola kemudian mengutarakan keinginannya yang menginginkan ibu dan kehidupannya kembali. Dan Sherlock menyuruh Elona untuk melihat fakta yang ada, bukan yang ingin dia lihat. Own way of doing things. And Lucy's made this herself. Pada malam harinya Enola mencoba memecahkan teka-teki yang ditinggalkan ibunya, dan jawabannya Enola disuruh melihat bunga krisan milik ibunya. Enola yang melihat lukisan bunga krisan milik ibunya menemukan uang dan sebuah pesan. Isi pesan ibunya adalah Enola bisa memilih jalan hidup, yaitu jalan sendiri atau jalan yang dipilihkan untuknya. Melihat pesan tersebut, Enola memutuskan memilih jalan hidupnya sendiri. It's a necessary distraction.
Terlihatlah Enola berada di stasiun dengan menyamar sebagai seorang pria. Dia berencana mencari ibunya. Di sela itu Enola melihat keluarga bangsawan yang mencari putranya. Di sisi lain, Mycroft yang bersiap mengantar Enola ke asrama sekolah namun mendapati kamarnya yang kosong. Enola yang berada di kereta dikejutkan keberadaan seorang cowok ganteng dalam koper. Cowok yang bernama Marquez mengaku dalam pelarian. Lalu Enola memberitahunya bahwa ada seorang pria yang sedang mencarinya. Tak mau terlibat, Enola memilih meninggalkan Marquez. Merasa tak tega, Enola kembali menghampiri Marquez yang dalam bahaya. Dia pun memukul pria yang akan membunuh Marquez hingga pingsan. I don't know yet. Let me think. Do you trust me? No! This one! Setelah itu Enola merasa kesal pada Marquez yang telah mengacaukan rencananya. Pada malam hari Marquez menanyakan alasan Enola kabur dari rumah. Enola mengatakan tak mau sekolah kepribadian Nyonya Horizon. Di sela itu Marquez juga bercerita bahwa dirinya akan menjadi anggota Dewan Bangsawan. Dia mempunyai ide mengembangkan tanah mereka namun keluarganya menginginkan untuk menjadi tentara. Menutup pembicaraan, mereka akan pergi ke London kemudian berpisah di sana. Dan Enola nampak memotong rambut Marquez. Sesampai di London mereka pun berpisah dan Enola baru menyadari bahwa London tidak seperti yang dibayangkan. I must admit, London isn't quite what I imagined. We've only got to do it for ourselves, but for our children! No one on the trains. Terlihat Mycroft yang menggerutu atas hilangnya Enola. Di sisi lain dia juga membahas Marquez yang akan mereformasi undang-undang bangsawan dan Sherlock tak mau menanggapi karena fokus mencari Enola dan ibu mereka. Lalu Mycroft memberitahunya bahwa sudah melapor pada polisi untuk menemukan Enola. Mycroft lebih mengkhawatirkan jika reformasi terjadi dan pemilihan di negaranya secara langsung oleh rakyat yang dia anggap banyak tak berpendidikan, maka Inggris akan hancur. Terlihat Enola berada di butik membeli baju yang membuatnya terlihat lebih cantik. Kemudian dia mencari penginapan untuk tempat tinggalnya. And quiet to think. It's time for phase 5 of my plan. To find my mother. To find mother, the first thing I need to do is leave a cipher in every newspaper she... Pada malam hari Enola kembali memecahkan teka-teki yang ditinggalkan ibunya. Keesokan harinya Enola mendatangi sebuah kedai teh. Di sana dia melihat para wanita belajar bela diri, lalu bertanya dengan seorang wanita bernama Creston bahwa dia mencari seorang bernama Edoria yang merupakan ibunya. Creston langsung mengetahui bahwa dia adalah Enola, lalu Creston mengaku bahwa guru pertamanya. Dia juga mengatakan bahwa Edoria tak ingin ditemukan dan bersembunyi seumur hidup. Tiba-tiba Enola teringat bahwa Creston ikut dalam meeting bersama ibunya dan menanyakan siapa Ellie Hosman. Namun Creston tak mau memberitahunya. Kemudian Enola mencoba memecahkan kata Ellie Hosman dan ditemukan kata Lem Hosland. Enola kemudian mendatangi Lem Hosland. Saat di dalam Enola menemukan selebaran bertuliskan rapat umum hak pilih wanita dan banyak bahan peledak yang disiapkan untuk kerusuhan. Lalu Enola teringat kata Mycroft bahwa ibunya berbahaya dan kata Sherlock bahwa ibu punya rencana. Setelah keluar, tiba-tiba Enola ditangkap pria yang mencari Marquez dan menanyakan keberadaannya dengan menenggelamkan Enola pada tong air. I've not seen him. I had nothing to do. I knew this would have a truer use. Dengan
Dengan kecerdasannya, akhirnya Enola bisa lepas dari pria tersebut. Setelah itu Enola memutuskan untuk mencari Marquez dan mendatangi rumahnya. Dia juga menyamar sebagai seorang janda yang menurutnya lebih aman. Saat bertemu keluarga Marquez, Enola mengaku bernama Mai, seorang detektif, untuk membantu mencarinya. Namun di sana mendapat penolakan dari ibu Marquez. Saat diusir, Enola mengaku pegawai Sherlock yang diutus untuk melihat situasinya. Namun tiba-tiba seorang inspektur bernama Lestrade mementahkan pengakuan Enola. Karena Lestrade merupakan teman Sherlock yang mengetahui dia bekerja sendiri. Namun ibu Marquez tetap mengusir mereka. Saat di luar, Lestrade bertanya 3 hal tentang Sherlock pada Enola, dan dia mampu menjawab semua yang membuat Lestrade merasa heran. Kemudian Enola menghampiri tukang kebun untuk bertukar pakaian dengan imbalan uang. Dari pria itu, Enola mendapat info bahwa Marquez sering berada di hutan. Terlihat Sherlock mendatangi Creston dengan mengancam akan melaporkan pada pemerintah untuk mengecek tempatnya dan buku-bukunya yang menghasut berbahaya yang dilarang jika mengusirnya. Kedatangan Sherlock untuk menanyakan keberadaan ibunya karena Enola sangat membutuhkannya. Namun Creston yang bertemu dengan Enola mengatakan bahwa dia baik-baik saja hidup sendiri. Dia juga mengatakan bahwa Enola berada di jalurnya, begitu juga dengan Edoria. Di sela itu, Creston yang dibilang melakukan keonaran oleh Sherlock menekankan bahwa dia tak tahu rasanya tak punya kuasa, yang tak tertarik mengubah dunia. Creston menyebut keluarganya yang hebat, anak yang hilang, seorang revolusioner, dan kau detektif yang menggeluti jejak kaki. Dia juga mengatakan bahwa undang-undang reformasi baru dimulai. Creston lalu meninggalkan Sherlock dengan alasan kembali bekerja. Terlihat Lestrade bertemu dengan Mycroft dan mengatakan bertemu dengan seorang gadis muda dan menyebut ciri-cirinya. Menyadari dia adalah Enola, Mycroft menyuruh Lestrade menemukannya. Tewkesbury. Enola yang berada di hutan menemukan tempat di mana Marquez menghabiskan waktunya. Di situ Enola menemukan gagasan yang dimiliki Marquez yang membuatnya semakin tertarik dengannya. Nenek Marquez yang mengetahui keberadaan Enola menyuruhnya untuk turun. Kemudian sang nenek bercerita pada Enola bahwa tugas keluarganya melindungi tanah secara turun-temurun. Namun putranya merupakan seorang pemikir baru yang tidak peduli dengan sejarah, selalu memikirkan pembaharuan, dan Marquez juga sama. Setelah itu sang nenek menyuruh Enola untuk pergi. Di sebuah pasar, Enola menemukan Marquez. Dia juga menjelaskan alasannya mencari Marquez. Pertama, dia menyukainya dan juga nyawanya masih terancam. Kemudian Enola membawa Marquez ke penginapannya, dan tiba-tiba Enola memukul Lestrade yang sudah berada di kamarnya. Enola dan Marquez berlari ke kamar atas dan menguncinya. Lestrade terus mendobrak pintu tersebut dan Enola berusaha menahan. Merasa terdesak, Enola menyuruh Marquez untuk pergi karena nyawanya terancam, dan Lestrade berhasil menangkap Enola. Mycroft yang sudah bersama Enola menekankan bahwa dia adalah tanggung jawabnya, dan Enola hanya menangis. It's coming to mean something in this country. The school will be given a chance to live up to it. Reason. And one reason only. You are here to be made into... Enola yang berada di sekolah mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Nyonya Horizon. Pada suatu kesempatan, Nyonya Horizon mengatakan pada Enola bahwa dia adalah teman ibunya. Sepengetahuannya, Edoria orang yang tak peduli apapun kecuali gagasan anehnya. Keesokan harinya, Sherlock datang menjenguk Enola. Dia mengatakan bertemu dengan Creston yang dia yakin Enola juga sudah ke sana. Sherlock juga berkata bahwa Enola telah menjadi detektif hebat. Sherlock dan Enola semakin bingung dengan tujuan ibu mereka. Lalu Sherlock bertanya tentang kasus Marquez pada Enola, apa sudah terpecahkan, dan Enola menjawab belum. Kemudian Sherlock memberi saran pada Enola sebagai sesama detektif. Terkadang kita harus menjuntaikan kaki di air untuk menarik hiu. Sherlock juga membawakan mainan masa kecil Enola dan menyerahkan jalan yang dipilih Enola sendiri. Care of Mr. Mycroft Holmes. What does he want? What on earth does Mycroft want? Setelah itu Enola mendapat sebuah kiriman dari Mycroft yang ternyata di dalamnya adalah Marquez. Mereka pun merencanakan untuk keluar dari sekolah dengan cara yang dilakukan Marquez. Saat Marquez mendorong kotak berisi Enola, sialnya Nyonya Horizon melihatnya. Marquez yang merasa terdesak beralasan mengantar paket dari Mycroft untuknya secara pribadi. Ketika Nyonya Horizon membukanya, hanya mendapati sebuah kertas bergambar dia dengan Mycroft. Di sisi lain, Enola dan Marquez kabur membawa mobil Nyonya Horizon.
Ketika sampai di persimpangan jalan, Enola memutuskan ke rumah Marquez untuk memecahkan kasusnya. Di sela itu Enola bertanya hari pelantikannya yang ternyata segera akan dilakukan. Sesampai di rumah, Marquez mendapati keadaan yang sangat sepi. Dan tiba-tiba seseorang menembaki mereka. Stay here. Namun Enola berhasil melawan dan membunuh orang tersebut. Tak berselang lama sang nenek datang mendekati mereka dan Marquez bertanya keberadaan ibunya. Sang nenek menjawab dia bersama paman di London. Dengan mengatakan maaf, sang nenek berkata masa depan negara dipertaruhkan dan menembak Marquez. Ketika sang nenek ingin menembak Enola, ternyata pelurunya sudah habis. Enola lantas menghampiri Marquez yang terkapar. Di sela tangisan Enola, ternyata Marquez masih hidup karena memakai baju pelindung. Your time is over. Terlihat Sherlock mendatangi Lestrade untuk menangkap nenek Marquez yang berusaha membunuhnya seperti membunuh putranya. Sherlock menjelaskan jika Marquez mati maka pamannya akan menjadi dewan bangsawan. Yang diketahui dia menentang undang-undang reformasi dan perluasan hak pilih seperti yang diinginkan neneknya. Lestrade lantas bertanya kenapa bukan sang paman yang melakukan. Dan Sherlock mengatakan saat pembunuhan ayah Marquez pamannya berada di perang Afghanistan. Namun Lestrade kembali bertanya padanya kenapa adikmu bisa mendahuluinya. Menyadari bahwa Enola lebih dulu memecahkan kasus tersebut, Sherlock pun tersenyum bangga. Enola yang menghampiri Marquez diberitahu olehnya bahwa ibunya memberi ruang di keluarganya untuk Enola. Dan Marquez mencium tangan Enola dan Enola pergi begitu saja. Setelah itu Enola yang membeli koran melihat pesan balasan oleh ibunya yang menyuruh bertemu di Royal Academy jam 5 sore. Namun berkat kecerdasannya Enola tahu bahwa itu pesan dari Sherlock bukan dari ibunya. Benar saja terlihat Mycroft dan Sherlock menunggu di sana. Setelah menunggu lama mereka memutuskan untuk pergi. Di sela itu Sherlock menemukan mainan milik Enola yang artinya Enola berada di situ. Yang ternyata Enola menyamar sebagai tukang koran. Saat Enola pulang ternyata ibunya sudah berada di sana. Edonia terus meminta maaf pada Enola. Dia juga ingin memberitahukan kemana dia pergi namun tidak aman. Dia mengatakan kepergiannya bukan karena tak sayang, namun suatu rencana untuk mengubah dunia. Di sela itu Edonia bertanya tentang undang-undang reformasi apa benar telah dia lakukan. Dan Edonia mengatakan bahwa Enola telah menjadi wanita hebat. Enola pun memeluk ibunya dan film pun selesai. My name is Enola, which backwards spells alone. I am a detective. I am a decipherer.